Oke guys, welcome back to another free course dari dosen ngoding. Kenapa dinamain free course sekarang? Karena agak sulit bikin daily coding videos. Jadi kita bakal bikin format video yang lebih panjang daripada biasanya yang dipotong-potong dan nanti kita jadiin jadi satu video. Dan mungkin kedepannya dosen ngoding bakal kurang nih ngupdate harian, tapi bakal ngupdate sekali video yang agak lebih panjang. Dan main apa kita di course kali ini? Kita bakal main tentang JavaScript. JavaScript dan, React, Next.js dan teman-temannya. Kenapa? Karena, saya merasa saya udah mulai butuh untuk, terjun ke dunia front end-an gitu kan, yang di mana anak-anak di Polinema, di WRI, semuanya sudah pada main ini dan saya masih termasuk yang tertinggal. Nah, di sini teman-teman bisa merasakan experience belajar React dan Next.js bagi, apa ya, programmer tua gitu ya, yang udah, malang melintang tapi males sebenarnya terjun ke dunia front end-an, tapi sepertinya saya harus, terjun ke sini dan mau nggak mau saya harus update. Oke, tapi, pada dasarnya saya sudah punya, basic yang solid ya di JavaScript. Ya JavaScript lama gitu ya, main, jQuery, main MooTools dulu, terus ya okelah, not bad lah. Oke, sekarang saya mau jelasin, kita mau belajar dari mana gitu ya. Saya sudah, explore beberapa tempat untuk belajar React dan belajar Next. Saya sudah mengeksplor ini website keramat ini, React.js. Terus saya liatin, Learn React gitu kan, terus saya ikutin satu-satu dan ternyata di sini mengecewakan sekali karena di ujung-ujungnya nanti dia bakal bilang, eee di sini, nih. Jadi saya udah ngikutin nih kan, quick start gitu kan, terus liatin ini, memahamin ini, mirip lah sama Flutter. Isinya ada komponen, ada kalau di sini ngomongnya komponen, kalau di Flutter ada widget gitu kan. Terus bla 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 sampai belakang gitu kan, naikin state, terus belajarlah ini tic-tac-toe yang panjang dan gak jelas ini. Terus masuk ke Thinking in React dan menurut saya ini Thinking in React ini masih mirip mirip banget, jadi, manfaat kita belajar pemrograman yang kemarin yang Flutter, kemudian kita lihat ada React yang kayak begini, ada komponen-komponen, ada widget-widget gitu ya. Ini sama aja sebenarnya. Jadi Thinking in React-nya, masuklah gitu kan. Tapi where to go habis gitu, ke sini. Nah di sini, can I use React without a framework? Tapi ini dikecilin gitu ya. Sebenarnya ini penting nih. Jadi kalau mau, garap aplikasi pakai React, tidak direkomendasikan lagi menurut saya ya, kalau saya baca di sini, mending pakai yang production grade React framework. Jadi silahkan belajar React-nya, tapi, kalau mau bikin build project-nya ada pilihan nih, pakai Next.js nih. Akhirnya saya sampainya ke sini nih, jadi langsung aja Next.js, ada yang pakai, lagi yang lain, pakai Remix. Remix ini juga menarik, sempat dibahas di apa ya, beberapa YouTuber gitu ya. Ini menarik juga, cuma saya lagi nggak begitu pengen remix gitu ya, karena kalau dilihat dari teman-teman yang kerjaan ya, mahasiswa-mahasiswa saya itu banyaknya pakai Next. Jadi kalau saya ada apa-apa, saya bisa tanya mereka gitu kan. Terus ada lagi, selain remix ada Gatsby, nih, Gatsby ya, ini bukan yang minyak rambut itu, tapi ini adalah framework gitu ya. Saya juga belum pernah explore ini apa gitu. Terus ada lagi, terakhir nanti kalau mau bikin native apps pakai Expo, nih. To create a new Expo project run ini gitu ya. Oke, nggak masalah, kita catat dulu. Terus terakhir kalau mau Expo ini, jadi kayak Expo ini mirip ya sama Flutter gitu ya. Dia itu tujuannya untuk apa ya, multi platform apps gitu kan. Nah, di sini juga boleh. Ini mungkin ininya ya, ini framework-nya React Native kah atau enggak, tapi saya nggak tahu ya. Mungkin kalau teman-teman yang ada yang lebih tahu boleh, eee komen-komen nanti di komen kolom komentar gitu ya. Oke, jadi inilah intinya. Jadi kalau belajar React, ini dibaca-baca doang aja, kalau menurut saya ya, karena saya sudah lumayan lama ngoding. Tapi kalau teman-teman masih baru boleh, di-grinding dulu nih manual yang di sini di dalam React. Cuma saya bakal ngevideoin yang lebih detail aja yang di sini gitu. Nah, ini kita bakal ngobrolin di Next. Nah, di Next.js itu ada ini ternyata, ini menarik nih, ada learn Next.js nanti keluar ini, nih. Learn React Foundation. Jadi belajar ini kan, di sini nanti ada banyak guys, dan menarik ya, ada 17 langkah gitu ya. Nah di sini kita lihat nih,
React Foundation. Di dalam React Foundation ada macam-macam. Nah, di sini kayaknya bagus nih dibuat jadiin konten. Jadi sambil saya belajar, saya juga teman-teman juga bisa belajar. Oke, di sini saya juga ada kayak biasanya buatin catatannya. Jadi nanti buat yang sudah join premium bisa jadi member di sini, bisa kita kasih linknya nanti. Oke, pertama React Foundation. Jadi kalau kita mau belajar tentang React, kita harus paham dengan JavaScript ya. Nih, JavaScript, React, and related web development concept. Jadi harus paham HTML, CSS, framework CSS lah paling enggak gitu ya. Jadi kalau untuk anak yang benar-benar baru banget, jangan langsung ke sini, silahkan belajar JavaScript-nya dulu, HTML, CSS, dan lain-lain. Prerequisite-nya gampang ya. Udah familiar sama React, karena saya nggak familiar sama sekali gitu ya. Saya paham dengan konsepnya, saya paham dengan gaya berpikir komponennya itu, tapi saya nggak begitu terjun ke dalam React. Nah, gimana nih cara makainya? Nah, sistem requirement-nya apa aja gitu ya. Ini ada Node.js, Windows, WSL, Linux, segala macam. Nah, di sini no problem sih. Kita langsung aja start chapter 1. Jadi kalau teman-teman lihat, saya udah punya ya. Nih, bentar. Eits. Nih. Jadi kalau ditanyain Node.minv gitu udah ada, terus VS Code juga sudah ada, OS sudah ada, jadi udah ke-setup lah gitu kan. Sekarang kita bicara tentang about React and Next.js. Kalau kita lihat di sini ya, statement-nya adalah Next.js is flexible React framework gitu ya. Jadi framework-nya React ya kan, yang gives you building blocks to create fast full stack web application. Jadi apa sih dia? Nah, ini kalau kita rangkumkan nih kayak gini. Jadi JavaScript, ada React.js. React.js ini apa? Ini adalah library gitu ya. Library DOM. Ya, virtual DOM ya. Jadi kalau saya rangkum itu, si React ini adalah library untuk nge-handle virtual DOM. Kemudian kalau kita mau bikin sesuatu yang full-fledged web app ya, yang rapi, yang berframework, maka kita pakailah framework-nya. Salah satunya adalah Next.js nih. Jadi ini adalah framework-nya. Nih. Salah satu framework-nya adalah Next.js. Yang lain ada Remix, ada Gatsby, ada Expo. Tadi ya, sudah di-mention sama dia. Di mana masing-masing ini punya goal sendiri-sendiri teman-teman, dan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ada kayak sebuah bahasa pemrograman PHP, kemudian ada library-nya, mungkin library-nya Symfony diambil gitu ya. Kemudian framework-nya apa? Framework-nya bisa jadi Laravel, bisa jadi Symfony sendiri gitu. Kalau kita relasikan dengan apa yang ada di PHP gitu ya. Jadi kalau kita mau garap sesuatu, kita pakai React.js-nya as a library. Jadi sebagai sesuatu yang diimportkan ke dalam framework-nya ini. Nah, framework-nya itu apa aja yang bakal digarap? Nah, nih, jadi kalau si React.js kan udah clear ya, dia bilang library yang menghandle UI interface, jadi user interface. Jadi kalau kita pakai React biasa, ya nanti kita harus mikir lagi routing-nya pakai apa, data fetching-nya pakai apa, rendering-nya pakai apa, integration-nya pakai apa, infra-nya kayak gimana, performance gimana, scalability gimana. Macam-macam yang harus kita pikirkan kalau kita cuma garap web app-nya pakai React.js saja, pure React.js. Jadi bingung lagi nanti kalau kalau SEO-nya gimana, kalau nanti mau pakai GraphQL gimana, kalau nanti mau ngambil data dari API gimana. Itu kita harus mikir lagi kalau kita cuma pakai React aja. Nah, disarankan sama si yang punya React sendiri di websitenya tadi itu adalah, ya udah kamu pakai aja si framework ini salah satu gitu, katanya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mau dapat project React, ya otomatis ini sudah pasti harus ambil salah satu dari sini gitu. Nah, kemudian si React tuh ngapain aja sih dia? Ya dia cuma ini doang, bagian user interface-nya doang ya. Dia nggak di bagian yang ngurusin data fetching, nggak ngurusin routing dan lain-lain. Jadi dia bagian fokus ngurus UI gitu ya. Kemudian kalau kita bandingin sama Next.js-nya gimana? Ya ini tadi ya, Next.js-nya itu framework ya, yang ngasih kita building blocks untuk create web app.
Jadi, rasanya nanti akan misalkan kita punya library untuk membikin, codingan itu MVC gitu, pakai PHP gitu. Tapi nggak ada routing-nya, nggak ada ORM-nya, nggak ada seeder-nya, nggak ada migration-nya. Akhirnya kita bikin sendiri kan, migration, seeder, segala macam itu. Tapi kalau misalkan kita sudah pakai Laravel, ya kita tinggal ambil aja yang ada di fitur itu. Jadi, saya bisa bilang, Next.js ini adalah, eee, semacam framework, ya emang framework ya, mirip dengan posisinya sama-sama dengan Laravel. Jadi, saya nggak bilang sama gitu ya, posisinya setara gitu, maksudnya sama-sama dalam kategori sebuah framework. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari framework ini, si Next.js ini kalau kita sudah berangkat dari Laravel, berarti kita akan mengalami experience yang sama. Kita harus pahami dulu rules dan gaya bermainnya Next, kemudian nanti kita implementasi untuk front end-nya kita. Tapi dia khusus untuk front end-nya. Nah, gimana nih? Nih, Next.js bakal ada di sini ya. Kalau tadi si React itu bagian ngurusin UI-nya, ngurusin virtual DOM dan lain-lain. Tapi kalau nanti ngurusin, eee front end secara keseluruhan, routing, data fetching, render, UI-nya sekalian itu di Next.js. Di belakangnya nanti ada servernya, iya. Nah, si Next.js ini menariknya dia memposisikan dirinya di tengah-tengah gitu ya, nih, antara klien dan server. Nah, ini menarik jadinya. Akhirnya di belakang nanti terserah backend-nya apa. Jadi kalau teman-teman kayak saya gitu ya, backend-nya bisanya Laravel, ya udah saya pakai Laravel buat backend. Keluarin API, udah selesai nanti yang si Next.js-nya handle dari, data yang didapatkan dari API. Kalau kita main API, backend-nya mau diapain aja terserah gitu kan. Mau sekarang Laravel, nanti kalau diganti belakangan mau ganti Golang atau ganti apa itu juga nggak masalah. Jadi React dan Next-nya itu nanti bagian, ngurusin user interface di depan. Oke, nanti kita lanjut lagi ke, eee, chapter selanjutnya. Oke guys, kita lanjut di chapter 2. Nah, sekarang nih kita nge-render user interface. Jadi, eee, gimana sih sebenarnya, sebuah UI muncul sampai di HTML kayak begini. Jadi, kalau kita lihat, eee, prosesnya sebenarnya kayak gini. Bentar, kita balik sini ya. Jadi ada request, client, terus nanti kita punya server, terus nanti sorry, gini, si kliennya nanti bakal request sesuatu gitu kan ke server. Terus nanti si servernya bakal ngembaliin, sesuatu lagi, nih, kayak begini. Nah, yang dikembalikan ini apa? Ini tadi. Jadi yang dikembalikan di sini adalah HTML, eee, CSS, image. Nah, yang disusun oleh siapa? Disusun oleh, web browser. Jadi web browser itu nanti akan menampilkan menampilkan yang namanya, eee, halaman HTML ini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya kalau kita mau view page source gini misalkan. Jadi yang didapatkan dari, nih ya, nih kayak begini nih. Jadi yang didapatkan dari servernya nextjs.org itu adalah, eee, halaman HTML kayak begini. Kemudian sama si browser-nya, sama Chrome-nya itu nanti dirender menjadi seperti ini. Nah, proses ini itu, proses yang sudah terjadi dari dulu. Jadi klasik banget, dari zaman dahulu kala gitu ya. Tapi ada yang perlu diketahui di sini adalah ini, jadi semua elemen HTML itu nanti bisa direpresentasikan dalam sebuah DOM. DOM itu adalah Document Object Model gitu ya. Nih, DOM atau Document Object Model. Kalau nggak salah namanya ini gitu ya. Nah, DOM inilah nanti yang diolah sama si React. Jadi, sini ya, ini DOM. Keluarnya HTML, HTML itu nanti kita bisa turunkan menjadi sebuah DOM. DOM inilah nanti yang diolah oleh React sebagai, eee, UI library gitu ya. Di mana kalau teman-teman, kulik lebih jauh gitu ya, pelajaran lebih dalam, si React ini adalah,
UI library yang memanfaatkan yang namanya virtual DOM. Jadi DOM yang ada di halaman itu dilapisin lagi sama si React dengan membuat sebuah virtual DOM gitu. Nah, tapi kita bahas dulu DOM ini apa sih ya. Jadi kalau di HTML itu kan ada gini, HTML, head, body gitu kan. Kemudian di dalam bodinya itu boleh ada H1, ada UL, ada LI, ada button gitu. Maka kalau dibikinkan sebuah DOM-nya, maka akan menjadi sebuah tree. Nah, tree inilah yang nanti perlu dipahami. Jadi pertama parent-nya HTML, terus anaknya body. Sebenarnya di sini ada lagi nih anaknya nih, selain body ada anak yang setara namanya head ya. Harusnya di sini ada head nih. Tapi untuk menyederhanakan ya, mungkin di tutorialnya nggak ditunjukin kalau ada head. Kemudian di dalam head ada apa? Nih ada div ya. Nih. Div punya anak apa aja? H1, UL, dan button. Jadi H1, UL, dan button. UL punya anak apa aja? LI ada 3. Nah, ini konsep utama yang memang harus dipegang karena nanti ketika kita ngolah DOM ini pakai JavaScript, dia akan berdasarkan tree ini tadi. Jadi kalau ini adalah div punya child 3, button punya parent namanya div, button punya sibling namanya UL dan H1 gitu ya. UL punya child namanya LI dan LI. Itu nanti jadi bahan di codingan. Jadi nama-nama functionnya, nama-nama perintahnya itu akan ngikutin ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa cek lagi nih. Nih, DOM itu apa sih? Di sini teman-teman bisa baca ya. Penjelasannya sama. Jadi HTML, body div, ini tadi ya. H1, H5, ini H5, ini H1, ini adalah UL, LI. Nah, si React tadi sekali lagi ya, dia bertugas memanipulasi DOM ini tadi. Tapi memanipulasi DOM itu nggak cuma bisa pakai React aja. Kita bisa pakai yang namanya JavaScript. Nah, makanya dibilang di next section kita akan gunakan JavaScript untuk memanipulasi sebuah DOM. Nah, DOM inilah nanti yang sama React di-improve proses modifikasinya itu dengan React membuat sebuah UI library yang menggunakan virtual DOM. Jadi nanti ada DOM ya, ada istilahnya adalah DOM, ada yang namanya nanti virtual DOM. Nah, inilah yang dimainkan sama React. Nanti teman-teman bisa lebih tahu nih. Kalau mau lebih tahu lebih dalam tentang DOM dan dokumen object model ada di sini. Nanti itu kepakainya ketika bikin automation misalkan, bikin ngoding JavaScript biasa, get element by ID, get element by tag name, segala macam itu pakainya di sini. Inilah akar dari semua permasalahan front end DOM ini tadi. Jadi ada lagi nanti library UI yang nggak pakai virtual DOM karena virtual DOM katanya lambat gitu. Ada banyak. Jadi teman-teman kalau mau nerd banget pengen riset, ya risetlah caranya memanipulasi DOM ini. Oke. Kita lanjut nanti di chapter 3. Oke, kita lanjut di chapter 3 sekarang tentang updating UI with JavaScript. Jadi halaman HTML yang muncul di sini itu bisa kita update dengan menggunakan JavaScript. Jadi ada HTML, ada body, ada div ini kan ya. Kemudian untuk mempermudah kita mengakses. Jadi kalau kita catat di sini nih ya. Nih. Untuk mempermudah akses terhadap terhadap elemen di HTML gitu ya. Itu selektor namanya. Selektor itu bisa by macam-macam sih, ada tag name, bisa ID, bisa class. Nih, jadi nanti selektor ini bakal connect sama ilmu tentang automation. Nah, makanya kemarin saya pakai Cypress, pakai apa itu bisa banget pakai ini. Ada tag, ya bisa by tag, bisa by ID, dan bisa by class. Nah, ini yang dibahas di sini. Nih, jadi kalau kita mau menselect sebuah DOM ya, DOM itu bisa kita pakai ID. Nih, jadi di dalam HTML kita tambahin ID. ID apa? Nanti kalau teman-teman ingat ya, rules penamaan ID itu harus satu halaman, satu ID. Jadi nggak boleh ada 2 ID dalam satu halaman, ya.
Itu basic HTML CSS yang harus teman-teman ketahui. Kemudian kita bisa tambahin JavaScript. Nah, ini bisa ditambahin di JavaScript. Jadi kita punya ID, kita punya sebuah JavaScript, tapi masih kosongan. Ini kita bisa ambil tag-nya itu berdasarkan nih get element by ID nih. Get element by ID ini apa? Get element by ID ini adalah sebuah function dari JavaScript basic. Jadi JavaScript asli itu punya komen namanya get element by ID. Jadi untuk nge-select-nya bisa pakai ini. Ada macam-macam cara nge-select. Jadi di sini bisa pakai tag name, bisa ID, bisa class. Nanti kalau teman-teman mau lihat bisa di inspect, di konsol, terus kita clear. Nggak bisa ya? Nggak mau. Ini clear-nya kayak gini. Terus, nah ini ya. Bisa document dot get elements by ID. Nih. Nah, ini bisa kita kasih ID-nya apa gitu. Nanti kita cari ID di sini, kemudian kita bisa misalkan ada nggak ID ya? Aduh, nggak ada ID. Coba bisa search. Ctrl F. ID sama dengan nggak ada ya? Nggak ada ID-nya di sini. Atau Google Analytics gini deh. Muncul nggak? Tuh, keluar. Jadi kita bisa nge-select nih. Nih, script-nya muncul. Jadi ini dipakai untuk bikin scrapingan, untuk bikin automation, untuk bikin bot. Ini pakai ini, get element by ID. Jadi saya dulu bikin botnya Travian, bikin botnya apa, main get element by ID ini pakai JavaScript native. Ya. JavaScript itu. Yes. Nah, terus gimana nih kita bermain di sini ya? Kita bisa mungkin perlu diperbesar. Nah, kita bisa continue using DOM to create a new H1 element. Jadi kita bisa bikin dengan get element by ID tadi, kita bisa nambahin elemen baru. Kita kasih nama H1 gitu tadi. Nah, ini bisa kita lakukan, bisa banget. Jadi kita bisa punya komen namanya get element by ID, kemudian kita buat sebuah elemen baru, create element ya. Ini semua pure JavaScript, teman-teman. Jadi document.create element, get element by ID ini pure JavaScript. Kemudian kita tambahin teks, kita tambahin header content, create text node gitu kan. Terus kita append child. Nah, makanya tadi kemampuan memahami DOM tree tadi itu ngaruh buat teman-teman ngoding ya. Ini kan parent, ini child. Jadi nanti append child, append apa gitu nanti mengikuti gaya berpikir di dalam tree-nya DOM itu tadi. Nah, sekarang kita append child header. Nanti dia masuk ke tambahan. Tapi problemnya adalah ini ya. Mungkin kita coba. Bisa nggak ya? Kita coba aja. Ini apa ini? Don't save. Ini ya. Kita simple new file index.html. Ini kita kopas. Kita buka pakai live server. Live server itu pakai plugin, guys. Nih. Ya. Nih. Muncul nih udah. Jadi secara di belakang layar di HTML-nya itu nggak ada. Di HTML-nya nggak ada ini. Nggak ada codingan apa-apa. Nggak ada tulisan apapun gitu ya. Walaupun kita tambahin hello, kita simpen, nanti dia akan kayak begini. Nih. Ini kita bagi dua. Ini ya. Nih. Jadi saya nambahin hello, dia ada di sini gitu ya. Tapi kita juga bisa diapain ya? Header content, append child. Nah, ini. Kita bisa kasih perintah nih. Clear app content. Nih, app.innerHTML kita ilangin dulu. Nah, jadi dalam sini kelihatan ya, ini awalnya ada hello nih. Tapi karena ada JavaScript-nya ini, itu kita menghapus isi dari app. Kalau kita reload, hilang dia.
add lorem ipsum to app. Bisa nggak dia? Mikir nggak dia? Nah nih kita bisa tambahin inner HTML-nya. Nah kayak gini, ya kita memanipulasi apa yang ada di dalam HTML menggunakan pure JavaScript. Tapi problemnya gini, nah ini problem klasik nih ketika bikin aplikasi pakai Ajax-Ajaxan kayak gini nih, kita sebenarnya sesederhananya kan mengganti elemen ya, tapi elemen itu sebenarnya kita bisa ambil dari, backend, kita ambil dari API, kemudian kontennya kita ganti sesuai dengan apa kata dari API. Tapi, sebenarnya itu bisa macam-macam juga, tapi masalahnya adalah gini, DOM-nya, dokumen object modelnya ini udah ke-update gitu ya. Tapi kalau teman-teman, lihat page source-nya, oh sebentar, ini karena ada ketambahan live server ya. Page source-nya itu munculnya cuma gini, cuma hello doang, tapi kontennya di sini ini kan macam-macam, ya. Nah ini nanti jadi masalah ketika SEO. Jadi, eee, kalau ada bot, Google datang gitu ya ke website kita, yang dia lihat itu cuma ini doang, ini, konten ini doang, bukan konten yang ini. Nah, sementara kita butuh konten ini untuk ditampilkan di SEO. Nah, makanya nanti kalau kita pakai React biasa atau kita pakai JavaScript biasa itu jadi masalah. Jadi jelek nih. Jadi DOM itu memanipulasi, bisa dimanipulasi di klien, tapi ketika dibaca oleh, scraper-nya Google atau, SEO itu nggak jalan gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini pernah dulu, jadi ada bikin zaman kuliah tuh dulu kita seneng bikin website pakai Ajax gitu kan. Jadi nggak loading, nggak apa, keren kelihatannya. Di awal oke, tapi begitu dicek pakai SEO kosong. Nah, jadi masalah lagi gitu. Nah, eee, inilah yang kemudian diatasin sama React. Jadi kalau kita lihat, untuk merubah satu apa ya, satu halaman elemen HTML ini aja itu kita butuh hampir 25 baris lah, kita ngilangin spasi-spasinya gitu misalkan. Tapi ternyata ini bisa disederhanakan dengan yang namanya si React. Nah, React inilah nanti yang, eee, melakukan perubahan UI itu tadi. Nah, si React ini apa? Dia deklaratif. Jadi, di sini ada imperative versus declarative programming. The code above is a good example for imperative programming. Jadi ini imperatif katanya gitu ya. Nah, you are writing step on how the user interface should be updated. But when it comes to building a user interface, a declarative approach is often preferred because it can speed up the development process. Jadi nanti kalau teman-teman bingung, bisa tanya, apa sih, deklaratif, apa sih imperatif gitu ya. Kita tanya aja di sini. Saya kebetulan jadi dosen gitu dapat free Copilot gitu ya. Apa nih? Give me the difference between imperative and declarative programming in a table format. Nanti teman-teman bisa belajar lah. Macam-macam di sini. Tuh ada imperatif apa, deklaratif apa gitu kan. Ya udah. Untuk jawab pertanyaan teori dari dosen-dosen gitu kan. Nah, jadi, inilah gunanya si React. Jadi kalau teman-teman bertanya, ngapain sih ada React ya? Karena ini tadi, saya udah pernah ngerasakan hidup, cukup lama ya dengan, ngoding gaya kayak gini. Zaman belum ada library, zaman belum ada, udah enak ketolong itu setelah ada jQuery. Jadi, kalau ada jQuery kita udah nggak perlu nulis kayak begini, tinggal pakai apa ya, dollar dollar get atau dollar apa gitu ya, yang by ID, kalau nanti pakai kelas ada titik, nah itu udah enak. Ini udah lumayan kebantu sama jQuery, tapi masih style-nya kayak gini, kita mau manipulasi segala macam di sini. Tapi dengan adanya React, kita jadi lebih mudah. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelajarin dan kita bisa beranjak ke chapter chapter berapa nih? Chapter 4. Oke, yuk. Oke, di chapter 4 ini kita bakal bahas tentang getting started with React. Jadi, di video di ya sebelumnya kita sudah bahas gini ya, sebelumnya kita udah bahas, ini gitu ya, kita bisa, manipulasi UI dengan menggunakan, JavaScript dengan imperative way. Nah, ini oke, tapi, percayalah teman-teman saya sudah pernah bikin project lama yang
dibuat dengan cara kayak gini. Dibuat dengan cara kayak begini, pakai JavaScript, pakai jQuery, udahan dengan berbagai macam cara yang imperatif kayak begini. Itu ketika sekarang berumur dan kita maintain, itu jadi sangat sulit. Karena, satu code-nya spaghetti gitu ya. Spaghetti itu gini maksudnya, dia campur, JavaScript sama HTML, terus, SEO-nya jelek, kemudian berbagai macam lah nanti masalah, ke depan yang, nggak enak intinya kayak begitu ngerjain pakai ini. Nah, di sini kita sekarang, coba explore gimana caranya pakai React untuk mengupdate si UI tadi ini. Nah, di sini, code-nya sama ya, ini kita ambil aja, kemudian kita taruh sini, ini saya hapus. Bentar ya, Bang, ya. Nah nah ini kita, perbaikin dulu. Nah, pertama ini apa, kita, mindset-nya sederhana aja, React itu adalah library. Jadi library itu kita bisa, eee, ini, kita bisa oke, sorry. Nah, jadi React itu adalah library. Jadi kalau teman-teman lupa nanti suatu saat nih, chapter 3, chapter 4. Jadi React itu library. Jadi sesederhana kita mau nambahin library aja gitu ya. React is a library. Jadi sesederhana nambahin sebuah script aja di dalam halaman HTML itu. Ya, kayak tinggal tambahin aja gitu. Tambahin, JS gitu. Tambahin JavaScript. Jadi tinggal nambahin script source kayak gini. Nih. Jadi kalau mau nyoba React tapi tidak pengen ribet pakai npm, ya udah ini aja, tambahin aja, script src kayak begini. Nah, script src-nya ini yang nanti kita pakai buat ngolah si UI-nya. Oke, lanjut. Nah, tapi si React tadi ya, dia itu main di virtual DOM. Makanya, instead of directly manipulating DOM with plain JavaScript gitu kan, remove the DOM method, ya kan. Kita remove DOM method, kita ganti dengan React DOM.createRoot. Nah, ini yang kemudian berubah. Nih, kita ambil, dia nambahin bubble ini ya. Kita ambil aja, nih. Jadi, ini sekarang nih codingannya nih. Nah, yang awalnya itu adalah langsung merubah DOM-nya, sekarang berbeda. Kita merubah virtual DOM-nya. Jadi kalau di React itu dia pakai virtual DOM. Nah, kalau ini kita running, dia error ya, because H1 is not a valid JavaScript. This piece of code is JSX. Nah, inilah muncul konsep baru, di DOM-nya React itu adalah ini, JSX. Nah, JSX ini cukup kontroversial ya, karena, sempat jadi bahan bully dari framework lain gitu ya, kenapa harus ada JSX dan lain-lain. Tapi ya udah, kita nggak usah, terlibat sama pergelutannya orang framework itu, yang penting kita pelajarin, kita bisa, bikin project pakai ini, gitu aja. Nih, JSX ini adalah, template-nya, templating engine-nya. Apa ya, blade-nya mungkin ya, kalau kita bilang pakai terminologinya Laravel gitu ya. Nah, si blade-nya ini nanti yang kita, running. Nah, si JSX ini punya rules, dan rules-nya itu butuh yang namanya Babel ini. Makanya tadi di sini kita ngimport Babel ini tadi. Nah, Babel ini nanti yang memproses, kompilasi si JSX tadi. Tambahin ini, kemudian kita lanjut di sini ya. Nih, sama di sini. DOM node adalah ini, getElementById masih dipakai, tapi kemudian kita setelah getElementById sudah nggak pakai ini lagi, kita udah ngomong dengan menggunakan, React DOM-nya. Nah, ini, kita cuma menulis kayak begini doang, dibandingkan dengan yang imperatif yang satu-satu gitu ya. Nah, ini kita butuh ini dulu nih, ini agak agak nge-skip dia nih. Kita butuh ini ya, ID namanya app. Nah, di sini nih, ya, nih. Jadi di atas itu ada app, kita ada pakai gini, udah kelar, selesai. Coba kalau kita cek, nih. Jadi dengan code yang sama ya, dengan
hasil yang sama, code yang kita pakai di React itu jauh lebih sedikit. Tapi kita tetap menggunakan virtual DOM. Jadi kalau di sini kita view page source masih muncul yang lama ini, kayak gini ya. Nah, si kosongan. Jadi nanti kalau dia di scrape sama Google, sama mesin pencari itu nggak muncul kata-kata ini gitu ya. Nah, ini nanti di solve sama si Next.js. Jadi React datang untuk mempermudah proses kita merubah dan memanipulasi UI. Tapi dia belum tentu mempermudah kita dalam memproses membuat websitenya. Masalah data fetching-nya pakai apa, masalah SEO-nya nanti pakai apa, masalah yang lain pakai apa, itu berbeda, beda cerita. Makanya nanti di React.js itu dia udah langsung bilang, mending pakailah framework yang ada, contoh Next.js atau yang lain. Nah, sebelum teman-teman lanjut lagi ke React yang lebih dalam, ya ini harus dipelajari. Jadi ada function, object, array and method, destruction, template literals, ternary operator, dan lain-lain. Ini bisa dipelajari langsung dari link-link yang ada di sini, atau nanti teman-teman bisa ikut berbagai macam course yang terbuka, yang gratis, yang ada di Indonesia sini ya. Macam-macam ada banyak, bisa dipakai. Tapi emang ini esensial gitu ya. JavaScript esensial lah. Tapi kalau teman-teman sudah paham pemrograman, sudah ngerti if else, sudah ngerti cara bikin function, sudah pakai Laravel-nya dengan benar, objek, array, dan segala macam itu sebenarnya sama aja. Tinggal mengganti cara berpikir aja masalah sintaks. Nah, sintaksnya ini emang agak aneh. Dan ada ya, nanti akan ada nih channel YouTube yang lain yang bahas bagian-bagian aneh dari JavaScript gitu. Tapi nggak usah dipikir yang anehnya, udah kita pakai aja, kita garap, yang penting kita bisa create product dengan ini. Jadi itu tadi ya, cara berpikirnya teman-teman, journey-nya kenapa kok ada React, karena kita ketika pakai JavaScript atau kita pakai jQuery itu untuk merubah UI itu sulit banget. Nah, tapi kalau kita pakai si React, itu akan lebih mudah, karena kita dipermudah dengan adanya library ini. Nah, nanti persaingannya tuh, salah satu persaingannya front end framework adalah bagaimana teknik dia memanipulasi UI. Ada yang pakai virtual DOM yang kayak gini, ada yang nanti Vue punya cara pendapat yang lain, ada yang pakai JSX seperti ini, ada yang enggak. Nah, itu nanti kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi yang penting konsepnya sama, bahwa satu ngupdate UI pakai JavaScript biasa itu susah, pakailah library. Terus nanti kalau sudah ada library untuk ngupdate UI, ternyata untuk membuat website itu nggak cuma pakai library untuk ngupdate UI doang. Muncullah framework-framework lainnya, sama muncullah Next, Nux, segala macam, gitu ya. Oke, that's it. Kita lanjut nanti di chapter 5. Oke, kita lanjut di materi selanjutnya nih, tentang building UI with components. Jadi karena saya sudah datang dari dunia perflutteran gitu ya, dan saya juga udah cukup paham lah dengan berbagai macam apa ya, gaya pemrograman yang sekarang itu semuanya dibawa ke komponen. Maka ini konsepnya mirip-mirip aja dengan yang ada di Flutter. Jadi semuanya by komponen. Kalau di sini dia bilang komponen, kalau di Flutter nanti bilangnya widget gitu ya. Ini kalau di Flutter, kalau di sini namanya komponen. Sebenarnya komponen ini adalah apa? Ya, bagian dari UI gitu aja. Parts of UI. Nah, parts of UI ini gimana kita membaginya? Sebenarnya terserah kita. Nggak ada batasan sebenarnya. Tapi ada teknik-tekniknya yang bisa kita pakai gitu ya. Parts of UI-nya ini terbagi dari komponen, props, dan state. Jadi React apa ya? React core konsepnya itu tadi ada. Nih. Jadi kalau kita ngomong React, ada sebentar, komponen gitu kan. Ada sebentar, ini kita ganti aja. React punya komponen, punya state, ya sama kan ya, mirip kan ya dengan mirip banget ini sama Flutter. Mungkin Flutter ya terinspirasi dari sini gitu kan. Ada yang namanya props gitu kan. Props ini ya atribut, properties. Nah, ini yang menjadi konsep pengembangan aplikasi front end sekarang. Jadi mau
front end-nya itu nanti React, mau front end-nya Vue, mau front end-nya Svelte atau apapun, kita harus pegang baik-baik konsep tentang komponen ini, komponen base ini tadi. Nah, komponen inilah yang menjadi building blocks-nya. Nanti kita susun. Nah, sekarang apa aja ini ya? Jadi komponen ini ada komponen, ada prop, ada state. Nah, gimana nih? Components user interface can be broken into smaller building blocks called component. Jadi anggaplah ini sebagai sebuah Lego bricks gitu ya. Nah, Lego bricks itu adalah kalau kita main Lego itu kan kita dikasih kotak kecil-kecil gitu ya. Terus kita disuruh membangun robot baru atau bentuk baru dari komponen-komponen yang kecil-kecil itu yang kita susun. Jadi kalau teman-teman dulu masa kecilnya cukup bahagia, itu dibeliin tuh mainan yang kayak gitu tuh biasanya. Dan nanti disusun-susun, dibentuk jadi apa, terserah sesuai imajinasi kita. Maka ketika bikin website juga kayak gitu. Kita building blocks-nya adalah komponen, komponen ini di breakdown dari barang kecil-kecil. Contoh, gini ya. Ambil ini. Nih. Sekarang kita punya satu card gini. Ada gambar, ada teks, ada button. Maka sebenarnya komponen ini tuh bisa dipotong. Dipotong dari ini. Bentar ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, sorry tadi sampai mana ya lupa. Ya, jadi React itu kan mainnya by komponen gitu. Jadi satu komponen gini, media komponen ini bisa disusun dari satu image gitu kan. Nah, nanti image taruh sini. Terus butuh teks gitu kan. Nanti diambil dari sini. Butuh button gitu kan. Yang kita build dari awal adalah komponen kecil-kecil ini, komponen teks ini, komponen button ini. Kalau di Flutter dia kan widget image widget, text widget sama button widget. Jadi satu media komponen. Nanti kalau kita punya komponen yang berbeda, misalkan news komponen misalkan. News komponen ini butuh apa ya? Oh, butuh image, ambil image-nya gitu ya. Butuh teks, ambil teksnya. Tapi kita nggak butuh button, ya udah nggak usah gitu kan. Ini kayak gini. Nah, tapi image, tag, dan button ini itu ada di terpisah. Jadi bisa diambil kapan saja. Kita bisa pasang dan kita bentuk dengan berbagai macam cara. Nah, ini yang konsep dari komponen. Jadi kalau misalkan kita mau bentuk yang berbeda, misalkan image sama button doang, misalkan kita punya komponen baru misalkan thumbnail komponen. Berarti kita cuma butuh image sama kita cuma butuh button ya, ambil aja nih. Nah, kapan kita butuh kita panggil. Kayak gini. Nah, kita bisa bentuk sebuah tampilan baru dengan komponen-komponen yang ada. Nah, ini kita coba deh. Sekarang kita mau build komponen di script text, tambahin header. Oke, ini sekarang gini ya. Ini gampang nih. Ini kita bagi dua dulu. Oh, nggak mau dia. Ya, naikin dulu. Terus ini aja ya. Nih. Kemudian ini webnya di kanan. Ya, gini ya. Ini kita gedein aja. Gedein. Webnya dikecilin. Bisa? Oke, bisa. No problem. Nih. Kan gini. Nah, ini karena saya sudah pakai live preview, dia langsung berubah. Nggak perlu di save. Nggak perlu di reload manual. Oke, sekarang kita lihat nih. Ada function header, kita tambahin di sini. Oke, kita membuat function sekarang itu membuat sebuah komponen baru namanya header. Tadi sini kayaknya ya. Sini. Function header, kita kopas aja ya biar cepet tutorialnya. Nih. Tapi ini nggak berwarna. Mungkin karena saya pakai ini. Ya, highlighternya nggak ngerti tentang JSX, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, lanjut kita punya header. Nah,
header ini harus nge-return sebuah UI element. Si JSX ini harus me-return sebuah UI element yang root-nya itu satu. Jadi kita bisa return sebuah elemen namanya ini, kita taruh di sini. Ya. Nih. Jadi JSX itu kita bisa nge-return HTML gitu kan. Nah, nih. Terus ini yang kita render sekarang bukan lagi codingan yang ini, tapi kita rendernya adalah bukan root render yang ini, tapi kita ini. Maukah? Oh, nggak mau. Ini. Nih. Nggak jalan. Kenapa dia? Concept. You will get an error. Nah, to get this thing works, oh ya kita harus cek errornya nih. Inspect. Kita lihat errornya di sini ya. Nah, teman-teman bisa nge-inspect terus lihat error di mana error. Ini kah? Nah, ini ya. Nih, errornya. Kita coba reload. Nih. Ya, function are not a valid React child ya. Nih. Maybe you want to call this function rather than to return it. Nah, jadi dia bukan valid React function. Oke, saya baru tahu. Kita lihat. Apa nih? Function header. Nah, ternyata kalau mau memanggil function di JSX itu bukan pakai nama functionnya, headernya, tapi pakai tag-nya. Jadi ada tag-nya. Jadi yang function yang kita buat itu sekarang menjadi sebuah tag baru di HTML. Jadi di React kita bisa bikin sebuah function yang mereturn sebuah UI. UI-nya ini kita jadi sebuah tag baru. Nah, tag barunya ini nanti kita pakai. Nah, tag barunya bisa kita pakai. Nih, coba ya. Misal ini sekarang bukan header begini, tapi kita panggil kayak begini. Jalan nggak? Nggak jalan. Apa nih yang salah? Header. Sebentar. Oh, tapi returnnya salah juga ya ternyata saya ya. Returnnya bukan kayak begini nih. Returnnya adalah H1. Oke, baiklah. Ini karena syntax highlighternya nggak ada. Kita cek. Wow, nggak ada. Apa nih? Kenapa nggak mau? Spek. Nggak ada. Ctrl U. Oh yes. Sebentar. React DOM. Oh. Functionnya harus ada di atas sini. Kita cek. Mau nggak? Nggak mau juga. Oke, wait. Go try code browser and you will see your change. Harusnya because apakah harus mungkin ini ya? Harus H besar kah? Sorry. Oh ya, ini lesson learn guys. Jadi dia minta komponennya dengan huruf besar. Oke, kita tulis dulu. Nih, bahaya nih kalau lupa. Kalau ini berarti kita tulis pakai ini. Komponen harus huruf besar. Nanti bukan header, tapi header. Nah, ini lumayan ya, nanti kalau teman-teman yang baru belajar kayak saya ini bingung, kok bisa gitu ya, kok nggak bisa, ternyata itu karena ini ya. Kemudian kita bisa tambahin lagi komponen baru, semudah dengan kita bikin function baru gitu ya. Nih. Jadi kita sudah punya header, kita punya homepage, kemudian nanti kita apain? Nah, si komponen tadi itu bisa di nested. Jadi komponen A bisa punya anak komponen B, sama kayak widget. Widget A bisa punya anak widget B. Dan itu bisa dicampur-campur kalau di Flutter. Di Flutter ya. Nah, di React apakah bisa? Di sini apakah bisa ya? Sama aja. Oke, sorry. Nah, ini kita udah bisa punya 2 buah komponen baru. Sekarang kalau mau komponen
baru ini nested seperti apa, nih kayak gini. Jadi kita punya homepage yang bisa nge-return. Nih, awalnya cuma nge-return div tapi belum kita pakai. Sekarang kita lihat di sini bentuknya masih kayak gini ya. Sekarang kita bisa punya div ini. Kita bisa masukkan header di dalam sini. Nih. Tapi nggak berubah. Nah, biar kita berubah di sini, kita panggil bukan lagi header, tapi yang kita panggil adalah homepage. Nah, homepage-nya dipanggil dengan cara kayak gini ya. Nah, tuh, keluar. Nah, ini berarti apa? Kita bisa bikin UI kecil-kecil dalam sebuah function. Nah, jadi kalau functionnya ini butuh, kita panggil. Kalau butuh, kita panggil. Itulah salah satu enaknya dengan deklaratif approach kayak gini. Kita mendeklar sebuah komponen, komponen ini dipanggil oleh komponen lain pun juga bisa. Kalau misalkan kita panggil banyak pun dia juga bisa. Nah, semudah itu sekarang. Nih. Nah, di dalam header sudah ada ya, kita bisa punya komponen header, nanti kita bisa lanjutkan dengan komponen trees-nya. Nah, komponen tree itu di dalam React itu mirip atau bisa kita bilang menyerupai DOM gitu ya. Nih, sebentar. Nih, komponen tree. Komponen tree ini mirip dengan DOM. Sebenarnya dia itu adalah sebuah virtual DOM, tapi ya udahlah, mirip DOM. Jadi ada tree-nya. Jadi nanti kalau teman-teman tanya, misalkan lagi kuliah struktur data, apa sih manfaatnya belajar struktur data, bikin tree gitu? Kan nggak ada gunanya gitu, kamu merasa gitu. Tapi ya ini, implementasi tree itu sampai ke sini. Nah, gimana kita membuat apa ya, sebuah algoritma yang cepat dalam merubah tree itu mempengaruhi kecepatan framework. Nah, ini salah satu riset yang mendalam tentang gimana memperbaiki atau mengimprove performance dari sebuah framework, terutama di front end ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita bisa bikin kayak gini, kita bisa bikin function artikel, footer, header segala macam. Tinggal tambahin aja gitu. Coba kita lakukan lah ya. Nah, header udah ada. Header ini nanti kita bisa bikin misalkan function logo. Nih, logo.png. Kita logo nggak ada. Logo kita ambil dari lorem pixum. Pixum.photos. Bisa nggak ya? Kita coba ya. Siapa tahu nanti kalau di React kalau mau ngeload foto harus ngasih permission kayak di Flutter gitu. Kita coba aja. Ini kita ambil. Ini kan. Terus nanti kita buka di sini. Terus kita mau masukkan logo ini ke dalam header. Bisa nggak? Bisa sih sepertinya ya. Kita masukkan dalam sebuah div. Terus div. Kemudian ini kita masukkan. Ngaruh nggak sih? Oh, returnnya harus dinaikin gini. Dan kita returnkan sini logo. Gini. Oh, nggak mau. No, keluar kan? Beres tuh. Kita mau butuh nanti komponen logo ini ada di mana lagi? Kita butuh headernya ada 3, boleh. Tuh, nanti keluar gambarnya gitu kan. Logonya ada 3 gitu ya. Nanti semakin lama semakin banyak aja logonya itu. Nah, kayak gini ya. Macam-macam. Jadi sekarang UI-nya instead of imperatif itu kita declare satu-satu, tapi sekarang kita declare dia sebagai sebuah komponen. Nah, ini kan jauh lebih enak. Nih. Dan building blocks website-nya nanti akan mengikuti ini. Jadi nanti akan balance tuh antara desain sistem, dari desain sistem jadi sebuah komponen kecil-kecil ini nanti akan dibawa ke sebuah page. Page-nya nanti akan menjadi sebuah aplikasi utuh yang tidak bisa dengan apa ya? Dengan mudah kita yang bisa dengan mudah kita build ulang menjadi sebuah page baru. Oke, that's it. Kita lanjut ke chapter 6. Oke, kita lanjut lagi di chapter 6, kita bakal bahas dengan displaying data with props. Jadi
mirip dengan yang ada di Flutter, kita bisa setup data yang bisa kita lempar ke dalam sebuah widget. Tapi kalau di Flutter mungkin datanya itu strict, pilihannya ini gitu ya. Tapi kalau di React itu lebih bebas. Sebebas kita tinggal nambahin parameter aja, nambahin parameter di dalam sini. Oke, sekarang kita punya homepage ada header 2, misalkan kayak gini ya. Saya ganti dulu codingannya. Ini logo homepage. Homepage ini nge-build 2 buah header misalkan. Nih. Ini ya. Nih. Ada 2 buah header dalam homepage. Sekarang kalau kita pengen ada data yang kita kirim ke dalam teksnya, misalkan kita pengen ganti headernya ini untuk header aplikasi yang A, yang B, yang C gitu ya. Itu kita bisa ganti dengan memberikan yang namanya props. Nah, propsnya ini adalah apa? Ada misalkan kita mau setup buttonnya primary, secondary, atau disabled. Misalkan bisa kayak gini, kita bisa kirim jadi sebagai sebuah props. Sebentar. Nih, kita bisa bikin sebagai sebuah props. Tapi ini kecil. Dan kita bisa juga setup nggak cuma tipe buttonnya aja, tapi kita juga bisa setup teksnya. Teksnya apa gitu, itu juga bisa. Nah, gimana caranya? Kita bisa tambahin kayak gini. Ada header, title, sama dengan React gitu ya. Jadi dari komponennya, ntar di sini, header kita bisa kasih title sama dengan React. Sama kayak kita ngasih atribut di dalam HTML biasa. Terus yang kedua kita kasih title sama dengan Next.js misalkan. Nah, tapi ini kalau kita lihat sekarang ini belum berubah, nggak merubah apapun di sini ya. Nah, biar berubah gimana caranya? Kita harus nambahin di dalam function header ini adalah yang namanya props nih. Kita kasih namanya props misalkan. Tapi namanya nggak harus props ya. Namanya nggak harus props, boleh yang lain. Terus nanti kita bisa ngecek isinya props kayak apa. Bisa pakai console log, bisa kita lakukan macam-macam. Nah, di sini ada konsep yang tadi di awal yang saya bilang harus dipelajarin yang namanya object destructing gitu ya. Tapi nanti bisa dilihat sendiri aja. Itu bisa kita coba console log props gitu ya. Sini. Console.log props. Dan hasilnya apa gitu ya. Kita lihat, kita cek. Nih, spek console. Nih, ya. Konsolnya keluar ini nih. Satu React, satu Next.js. Nah, tapi kan bentuknya di sini objek. Nah, itu ada caranya object destructing gitu ya. Object destructing. Jadi apa nih yang mau kita extract di sini? Itu pakai yang ini. Nih. Ada buka kurung kerawal kayak gini. Tuh bisa gini. Jadi yang kita lempar bukan lagi props, tapi yang kita lempar adalah kurung kerawal title. Nah, title-nya relate-nya sama apa? Yang sini ya, title sama ininya, nama atributnya ini. Nah, di sini nanti kalau kita console.log title, yang keluar apa? Ya, judul. Nih, judulnya aja yang keluar. Nah, sekarang kalau kita mau pakai dia ada di dalam apa? HTML-nya, seperti apa caranya? Nih, taruh di sini. Oke, sekarang kita coba develop ini logo kita biarin. Ini kita ganti dengan title. Nih, nanti dia akan berubah. Nih. Sorry. Oh, nggak mau ya? Oke, karena gini, karena React thinks that you are intending to render a plain text. Biar bisa jadi variabel pakai apa? Pakai kurung kerawal. Sama kayak di Blade ya. Blade pakai apa ya? Kalau nggak salah pakai kurung kerawal juga. Nah, ini kita ganti. Nih, title. Nih, kita lihat. Nah, sekarang berubah jadi React dan Next.js. Nah, ini sudah berubah. Jadi kita udah bisa ngirim data dari parent komponen ke child komponen dengan datanya. Nah, ini kita bisa pakai
curly braces ini untuk nampilin data, bisa juga kita pakai props ini tadi ya, props.title itu juga bisa. Atau kita destructing pakai title juga bisa. Atau kita tambahin string literal ini ya, template literal. Ini mirip banget sama yang ada di Flutter. Nih, misalkan title, terus kita mau ganti develop gini, tapi kita tambahin gini ya. Petiknya petik ini. Kemudian ini kita taruh sini. Ya, ini syntax highlightingnya belum ada. Tapi nggak apa-apa. No problem. Oh, berarti bukan ini dong petiknya. Petik apa dong? Gini kah? Oh, wait. Title-nya muncul. Nah, ini saya nggak tahu nih. Dia mintanya gimana nih? Oh, I see. Nih, kurang ya. Kurung kerawalnya ditambahin juga. Sini. Kita cek. Develop, title, oke. Apa yang salah? Oh, mintanya petiknya tadi gini. Ya, sekarang kita belajar ya. Ada banyak petik ternyata. Gini kah? Yeay, oke. Problem ya. Jalan guys. Nih, keluar ya. Nih. Bisa macam-macam cara. Jadi bisa pakai template literal, return value of a function, ternary operators, macam-macam. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke iterate through list. Nah, kita bisa punya cons di homepage. Misalkan homepage-nya gini. Ingat ya, nanti teman-teman harus paham bedanya cons, let, dan var. Itu basic JavaScript. Tadi nanti kalau JavaScript yang modern, var udah nggak ada, adanya let sama cons. Jadi hati-hati. Sekarang ada ini, kemudian header title-nya ini, kemudian kita tambahin apa nih? Oh, ada ULLI. Nah, ini kita bisa iterasi. Ya, boleh, nggak apa-apa. Kita cek. Nih, bisa ya. Jadi develop, React, preview, ship, segala macam. Nah, ini udah jalan. Jadi, kita bisa looping. Ini ada array, array-nya kita map. Nah, ini juga nih. Jadi ada function di JavaScript itu untuk nge-looping, iterate. Jadi nggak cuma for aja. Jadi kalau kita belajar dari basic pemrograman itu kan looping cuma pakai for. Nah, kalau ini enggak. Kita bisa pakai map. Nah, nanti dipelajarin ya guys, mapnya itu apa, array.map gitu ya. Bisa pakai arrow function juga, nih arrow function. Ini kan pakai arrow function. Terus apa lagi? Oh ya, nah ya ini. Ini salah satu yang sering kelupaan. Kita harus kasih key ya, key props. Nah, key-nya ini nanti kalau di looping ya, dia minta key. Key-nya ngasih key-nya juga pakai gitu. Oke. Nih. Jadi nanti kalau teman-teman belajar looping di Flutter, React, itu nanti lupa yang namanya key. Kalau di Flutter juga ada kalau nggak salah. Key atribut itu ada, selalu ada gitu ya. Nah, ini juga ada. Jadi nggak masalah. Jadi teman-teman bisa tambahin, jangan lupa nambahin key. Nah, ini tak tulis aja. Wow, kelupaan nyatet. Apa? Objek. Jangan lupa, jangan pakai ini. Ini. Jangan lupa kalau iterasi dikasih key di komponennya. Nanti bakal sering tuh, banyak yang tanya tuh, kok error ya Pak? Kok error ya gitu kan. Itu karena lupa ngasih key. Oke, that's it untuk chapter 6, kita lanjut nanti di chapter 7. Oke, kita lanjut di chapter 7 ya, teman-teman. Oke, sorry ya ini sound-nya mungkin agak beda di chapter 6 ke belakang karena tadi saya salah setting, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan teman-teman bisa. Jadi yang awal-awal agak digedein volumenya, yang belakangan dikecilin gitu ya, normal aja. Oke, jadi di chapter 7 kita bakal bahas interactivity with state. Jadi sebenarnya state apa? Kalau kita bawa dari Flutter yang kemarin, state itu kan yang menentukan perubahan UI kan. Nah, sama di React juga sama. Jadi kalau kita mau merubah sesuatu, kita harus membuat sebuah state. Nah, nih, kita tambahin button misalkan, dari codingan yang sebelumnya kayak gini, terus kita mau tambahin button di li-nya kayaknya. Wait.
UL like button. Sebentar, kok like buttonnya di situ ya? Oke, kita coba aja. Button like, terus nanti untuk melisten event-nya itu kita gunakan yang namanya event. Nah, sama kalau di Flutter juga kayak gitu kan, klik event. Kalau di contoh yang counter di floating action button kita tambahin event click gitu kan. Event click-nya nanti melakukan sesuatu. Ini juga sama, persis banget. Button like, kita bisa kasih properties on click. Tapi dia ini adalah sebuah function. Nah, kalau dia function agak beda ini ya. Sama dengan gini. Oh, kosong. Error kak ya? Unclick sama dengan like button. Kita kopas aja ya. Siapa tahu ada yang salah. Enggak, ya berarti emang error. Jadi apa yang salah? Konsol dia bilang must be assigned to a non-empty expression. Oke, dia nggak bisa non-empty. Sama ya kayak mungkin sama kayak kejadiannya di Flutter yang kita bikin event tapi nggak ada functionnya. Nah, jadi mungkin seperti itu ya. Saya nggak begitu paham juga. Nah, di dalam function homepage-nya ini kita bisa kasih event. Nah, function handle click. Jadi di homepage awalnya itu sudah ada data, nah kemudian di bawahnya ada function. Jadi di dalam sebuah komponen atau di dalam sebuah widget itu ada datanya, ada state-nya, ada event-nya. Nah, itu mirip banget. Kemudian di sini kita kasih console log. Oke, sekarang kita masih error sepertinya. Masih error ya. Kita harus nge-wire antara ini event sama function-nya. Nih, event-nya adalah on click, function-nya yang mana? Ini kita harus sambungin. Nih, kayak gini. Kalau ini sudah disambungin, dia balik. Aman gitu ya. Terus kalau kita mau lihat di inspect elemennya, di konsolnya, ini mungkin ketutupan sama muka saya ya. Tapi mau gimana lagi? Ini gini aja ya, atasin dikit. Kita on click event. Nih, keluar ya. Increment like count di sini. Jadi console like di sini sudah kepanggil, teman-teman. Nah, sesimpel itu aja. Jadi ada function, ada data, ada UI-nya, ada function-nya. Jadi dalam satu bungkusan komponen atau satu bungkusan function ini kita taruh sana semua. Nah, React punya yang namanya hooks. Hooks itu ada macam-macam ya. Nih, saya tuh malas ngafalin satu-satu ya, tapi ada state dan lain-lain lah gitu lah intinya. Nah, di sini additional logic saya state to your component. Jadi kita bisa tambahin state. Jadi kalau di Flutter itu ada stateless dan stateful widget, kalau di React nggak ada stateless stateful tapi adanya state. Nah, hooks. Nah, hooksnya apa? Nah, hooksnya ini namanya use state. Ini harus dibiasakan nih kayaknya habis gini. Homepage terus ada saya taruh mana ya? Mungkin di tengah-tengah gitu ya. Coba di sini kita kasih use state. Nah, si use state-nya ini dia itu berbeda dengan yang Flutter lah ya, beda banget. Nah, sini ada namanya likes. Nah, yang pertama ini itu the first item of the array ya, ada array. Array yang pertama itu adalah value-nya. Yang kedua adalah function-nya yang menerima event-nya ini tadi. Jadi value function. Jadi biasanya ini namanya kata kerja atau kata benda, ini adalah set. Nah, yang sebelah kanan ini adalah kata kerja biasanya. Nah, ini kita pakai gini. Nah, kalau ini udah dipakai gini, kita bisa gini. Jadi likes dan set like itu jadi satu pasang sekarang, satu pasangan. Nih. Habis gitu apa lagi nih? Nah, di sini di set nilai awalnya. Jadi sama kayak ngeset nilai awal di state-nya Flutter, mirip-mirip lah ya. Nih, sama, ini taruh sini. Nilai awalnya adalah 0. Kemudian di bawah situ kita bisa handle click. Nih, handle click ini kita panggil, nanti kita bisa hubungkan like-nya ini dengan berapa jumlah like-nya. Nah, sama kayak kita manggil parameter biasa. Jadi kalau di HTML-nya itu kita JSX-nya itu kita kasih kurung kurawal. Nanti di sini like-nya masih 0 gitu kan. Ketika kita klik, dia belum berubah. Nothing change. Kenapa? Karena di sini kita masih pakai console log aja. Coba sebentar. Nih ya, console log. Saya berapa klik muncul di sini. Oke, lanjut. Nah, biar berubah, kita tambahin ini, set likes. Kita panggil set likes, nilai ini ditambah dengan apa. Ya. Nah, set likes.
Nih, kemudian ininya kita buang. Nanti dia otomatis akan berubah. Nih, tuh. 6, 7, 8, 9, 10. Jadi perubahannya itu sudah deklaratif, bukan lagi imperatif kayak pakai JavaScript gitu ya. JavaScript biasa maksudnya. Nah, bagaimana me-manage state-nya nanti bakal jadi perdebatan yang berbeda lagi. Tapi kita, coba aja, pahami dulu ini. Jadi kalau kita mau membuat sesuatu yang dynamic, yang interaktif, pasti itu bakal pakai state. Ketika kita pakai state, biasanya itu nanti pasangannya, ada pasangan kata kerja dan kata benda. Kata bendanya likes, kemudian kata kerjanya adalah set likes. Nah, itu yang, mungkin teman-teman perlu pahami dulu. Nanti kita bisa lanjut lagi di chapter 8. Mudah-mudahan dipahami, kita lanjut nanti chapter 8 ya. Oke, kita lanjut lagi di chapter 8 From React to Next.js. Jadi sejauh ini kita udah explore ya, gimana kita berpikir dalam React dan bagaimana codingannya React itu seperti apa bentuknya. Kalau kita ikutin saklek nih codingannya itu bakal kayak gini. Jadi ada, eee, app, document get element by ID, kemudian kita render di sini ya, jangan lupa React DOM-nya, React DOM create root, app, terus nanti root ini kita bakal ngerender sesuatu komponen. Nah, komponen itu satu bisa punya variabel, bisa punya state, dan bisa punya event. Dan dia bisa punya tampilannya apa. Jadi dalam dalam satu function itu dia punya data, dia punya eventnya, dan dia punya functionnya, dan dia punya tampilannya. Jadi dalam satu file itu ada semua di situ. Dan dia pakai JSX. Nah, JSX ini bisa punya variabel. Variabelnya kalau ditampilin pakai kurung kurawal, ya kita nge-recap nih dari yang sebelum-sebelumnya. Terus nanti kita bisa kasih event, eventnya juga kita bisa pasang kurung kurawal. Dan title-nya juga bisa kita kasih, header-nya itu bisa kita kasih macam-macam gitu ya. Nah, ini basic building blocks-nya pakai React. Nah, kalau dari React mau ke Next.js itu apa? Nah, ini ya. While React excels at building UI, ya, it does take some work to independently build UI into a fully functioning scalable application. Jadi, kalau kita mau bikin app yang sederhana-sederhana aja, kita mau bikin, simple banget, no problem pakai React. Ketika nanti kita mau coba, apa ya, scale up yang kita project-kan itu menjadi lebih gede, itu akan lebih sulit. Nah, ada banyak nih fitur baru kayak server, client components, yang membutuhkan framework. Nah, di sini Next.js hadir untuk menghandle setup-setupnya, configuration-nya, fitur-fiturnya untuk nge-build React application-nya. Jadi si Next.js ini adalah, eee, building kit ya, atau kit atau tools untuk nge-build web yang benar-benar ready untuk production. Kalau pandangan saya kalau kita pakai React tok ya tanpa ada framework yang lain itu jadi sulit. Kalau ada dengan Next.js-nya akan menjadi lebih mudah. Nah, ini kita bakal migrate sampel ini ke dari awalnya React, pure React seperti ini, nanti kita bakal coba pindahin ke Next.js. Oke, yuk sampai jumpa di chapter 9. Oke, lanjut lagi kita di chapter 9, kita udah bakal moving dari React yang awalnya pakai, library as a library dari UNPKG tadi yang kita ambil, di script-nya di sini ya, di script sini kita import biasa aja. Sekarang kita akan berubah, kita bakal pindah ke, codingan yang lebih dalam lagi. Nah, pakai Next.js-nya. Gimana nih cara bikinnya? Ya bisa ya, di sini, di direktori yang sama, pokoknya sudah ke-install Node ya teman-teman. Sini kita bisa pakai teman-teman bisa ngikutin yang ini, pakai JSON kita bikin, atau kita ikutin aja ya? Oke lah, kita ikutin aja ya. Sebenarnya bisa pakai npm init sih. Npm init apa enggak ya? Ya udah nggak usah, daripada aneh-aneh. Ya wis kita coba ini aja ya, kosongan di dalam index ini, index HTML kita coba, simple new file, package.json. Package JSON-nya kita kasih empty array kayak gini ya. Nah, array kosongan aja. Ini for the sake of tutorial ya. Ini bukan, kalau cara bikin project yang benar pakai npm nggak kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini kita bakal install ini, React from latest, React DOM latest, sama Next latest. Nah, ini kita coba ya, bisa apa enggak, kita ngikutin tutorial dari sini. Nah, ini butuh internet, jadi, ini harus di ini,
harus dipasang ini internetnya. Jangan sampai nggak connect gitu ya. Dan internet cepat buat apa? Ya buat ini. Buat ngoding, kalau lagi ngoding. Kalau enggak ya lagi buat dotaan atau ngapain gitu ya. Nah, bisa jadi ini agak berubah versi-versinya, tapi kita coba aja, nggak masalah ya. Nanti kita coba cek deh. Nah ini ya, package JSON-nya udah berubah nih ya. Next-nya 14, React-nya 18, React DOM-nya 18.2. Sama ya kebetulan. Kalau nanti teman-teman pas nyoba ini, mungkin setahun kemudian dari video ini dirilis, bisa jadi berubah ya. Dan perubahan di ekosistem JS itu terlalu cepat untuk diikutin. Jadi ya kalau kita bikin tutorialnya itu basic banget nanti susah, kalau kita bikin advance banget juga susah. Jadi tengah-tengah harus pas gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini, kita punya halaman HTML, ada bodinya, ada div dengan ID app ya. Uh, React and React DOM npm, Babel script. Kita bisa hapus gitu ya. Kita bisa hapus. HTML and body tag. Oh gitu. Oke, sekarang kita buang indeks HTML-nya karena kita udah nggak main pakai ini lagi ya. Kita udah main nggak pakai HTML tag dihapus, body tag dihapus gitu kan katanya ya. Berarti di bawah juga harus dihapus. Terus apa lagi? Bentar. React and React DOM script kita udah pakai npm jadi kita nggak ngimport manual gini. Then the div ini dibuang. Oke, div ini dibuang. React DOM dibuang. Babel script juga dibuang karena compiler ikut next. Oke. Script tag-nya dibuang. Oke. Then get element by ID juga dibuang. Oke. React. Oh, wait. Part of the React use state function. Oke. Ya udah. Dia nyuruh kita ngapus-ngapusin gitu kan. Ini script akhirnya dia juga harus dibuang. Di sini React-nya ini dibuang. Nah, React-nya doang ya. React dot titiknya dibuang. Hancur dong. Nggak tahu jadi apa ini sama formatternya. After deleting those line above, add the following script. Oke. Top of your file, kita ngimport. Oke. Then jadinya kayak begini. The only code left is the HTML file in JSX, so you can change the type from HTML to JS or JSX. Oh ya, ini makanya kok apa namanya formatternya jadi ngawur gitu ya. .js misalkan. JSX kah? Atau JS? Kita JS aja ya kayaknya ya. Karena saya belum menginstal plugin-plugin yang dibutuhkan untuk ini. Wait. Hancur. Ya udah, kita kopas aja yang ini ya. Namanya juga belajar kan. Enggak masalah. Nih. Oke, aman. Title props is missing validation. Oh. Ini errornya dari error lens ya. Sonarlin. Jadi biarin aja. Sonar itu emang kayak gitu, rewel. Tapi karena kita lagi belajar tutorial, jadi nggak masalah. Creating your first page. Oke, berarti sekarang kita udah nggak butuh ini kayaknya. Kita udah nggak butuh ini. Tutup dulu. Kita dispose servernya. Next.js using file system routing. Oke, nah ini saya baru tahu nih file system routing. Jadi dia mungkin kayak by folder gitu ya, ngikutin file system. This means that instead of using code to define the routes of your application, you can use folder and files. Oke, jadi kita pakai folder dan kita pakai files. Alright. Create a folder name app index.js inside it. Rename your JS to page.js. Add export default to your homepage component to help next distinguish which component to render as the main component of the page. Oke. Ini agak panjang ya. Ini kalau anak baru nih bingung nih. Kita bikin folder namanya app. Oke. Terus move index.js inside it. Oke. Move. Oh sorry, ini bukan
Ini aja. Simple new file, app, udah muncul app-nya dimasukin sini. Kita move, then ini kita kasih nama apa? Page.js. Oke. Kita rename page.js. Jadi kalau kita pakai framework ya, kita ikutin aturannya dia, ya nggak boleh protes. Rename your index.js to main page of your application dan add export default. Nah, nanti kalau teman-teman nggak tahu export default apa, harus tahu, harus belajar basic JS gitu ya. Jadi export default function. Oke, sebentar. Page.js. Ini export default function homepage. Oke. Running the development server. Alright. Tambahin. Nah, ini kalau anak baru nyoba, stres. Apa ini barang? Oke. Nanti kalau teman-teman nggak tahu ya, npm itu punya komen banyak. Ada dependencies, ada dev dependencies, ada scripts. Nah, script itu untuk jalanin nanti ya. Terlalu banyak ya ini kayaknya kalau buat yang baru. Tapi kalau buat yang udah berumur kayak saya itu tahu kok ini. npm run dev on the terminal. Oke, kita trial ya. Error nggak? Clear. npm run dev. Oke, aman. Coba ya. Aman. No problem. You are important, bla bla bla. Wah, error ya. Jadi aman di compile, error dijalanin. Oh iya, bener ya. Ya. Fail to compile. Wah, ini tutorialnya bener-bener paham gitu ya. Because next is error, bla bla bla. And fix this error. Oke. In the next chapter, we will discuss the main difference between server and client component and fix this error. Ini file ke layout.js. Oh, jadi dia punya layout. Jadi kalau di Laravel mungkin ini ya. Di Blade mungkin ya ini ya. Saya nggak tahu juga sih. Kita trial aja dulu. You can use to add UI element and share across all page. Oh ya. Ini Blade template-nya sih. Coba kita cek. Sudah ada layout nih, udah muncul. Jadi create root elementnya yang handle si Next.js-nya, udah bukan kita yang handle ya. Oke, nice. Summary. Oke. Ini udah beres. Jadi kita sudah remove React, Bubble Script dan bla bla bla. Kita sekarang udah masuk ke modern JavaScript development yang udah pakai npm run dev gitu ya kan. Tapi nanti modern solution have a modern problem. Apa ini? Ya, oke. Nah, kita udah selesai di chapter 9, kita lanjut ke chapter 10. Oke, kita telah tiba di chapter 10 dan kita sudah mulai merasakan the rules of the frameworks ya. Pertama tadi semua routingnya itu pakai file based routing, ada layout, ada page.js-nya. Nah, ini kita emang harus ngikutin teman-teman. Dan inilah seninya kita ketika kita berpindah ke sebuah framework. Jadi kita harus ngikutin apa kata frameworknya dulu, sambil kita memahami dan mencerna maksudnya apa. Jadi kegagalan teman-teman yang dulu belajar Laravel adalah misalkan belajarnya dari PHP nih atau dari CodeIgniter nih, kebanyakan protes dan nggak dipakai gitu ya. Pakai aja lah dulu gitu ya. Pakai aja dulu yang dikasih sama frameworknya. Jangan dilawan dulu. Nanti kalau sudah paham, baru ngerti nanti, oh maksudnya itu begini gitu ya. Nah, ini sama nih, ketika belajar Next.js juga sama. Jadi kita ada nih, istilah sekarang ada dua, ada server dan client components. Nah itu ya. It's helpful to be familiar with the two foundation of the web concept. Jadi ada environment of your application can be executed. Ada di server dan ada di client. Nah ini yang menarik juga ya, karena si Next ini kalau nggak salah ada yang seperti servernya, ada yang apa gitulah, saya nggak begitu paham. Mari kita pelajarin aja. Jadi kalau yang client itu yang ini, di sebelah sisi kiri sini ada network boundary dan di sini server gitu kan. The client refers to the browser, user device that send request gitu kan. Bla bla. Oke. Server refers to computer in data centers. Jadi ini servernya. Oke. Kalau di terminologinya PHP mungkin Laravelnya di belakang di server, terus nanti yang keluar ini adalah blade-nya gitu ya.
Each environment has its own capabilities and constraint. Ada capability, ada constraint masing-masing. Oke, nggak masalah. For example, moving rendering and data fetching to the server, you can reduce the amount of code sent to the client. Jadi, gitu. Jadi rendering dan data fetching dipindahin ke server, server yang ngasih data itu mereduce jumlah code yang dikirim ke klien. Jadi lebih cepat. Oke. Which can improve your application performance. But as you learned earlier, to make the UI interactive, you need to update the DOM on the client. Betul. Jadi kalau pengen yang responsnya sacet-sacet, itu di-update di client. Therefore, the code you write for the server and the client is not always the same. Certain operation, data fetching or managing user state, are better suited for one environment over the other. Jadi berarti kalau kita main di Next.js, kita harus bisa define mana yang mungkin mana yang klien apa nih? Klien komponen dan server komponen gitu ya. Nah, network boundary. Nah, ini network boundary mungkin kita harus split nih. Kayaknya saya harus nganterin anak-anak dulu. Oke? See you guys in di 10.2. Oke, guys. Lanjut lagi ya. Sorry tadi terinterupsi. Harus nganterin anak sekolah. Kita lanjut lagi. Ini. Yang sampai sini tadi ya. Jadi ada istilah namanya server dan client environment sama ada server and client component gitu ya. Nah, kita belum nyatet nih. Harus dicatat nih. Wah, yang tadi lupa, guys. Ya nanti harap maklum aja ya. Tadi lupa nih nyatetnya. Ini kita pindahin sini sekarang. Di sini. Nah, ada client komponen, ada istilah server. Nah, yang client komponen efeknya gimana, yang server komponen efeknya gimana, itu nanti punya pros and cons sendiri gitu ya kayaknya. Nah, kalau yang server komponen improve ya client rendering. Coba. Nih. For example, nah ini kita kopas aja ya daripada saya translate. Nih, jadi yang harus diimbangin itu antara performance sama reactivity. Jadi kalau server komponen ini untuk mengimprove performance ya. Tapi kalau UI-nya interaktif, nah nih, itu harus di-update on the DOM client gitu kan. Nah, ini unda-undi lah nanti mana yang mau dipakai. Kapan kita pakai client komponen, kapan kita pakai server komponen, ini menjadi kayaknya ya bakal jadi topik yang menarik untuk dibahas. Kemudian ada istilah network boundary. Network boundary adalah conceptual lines that separate the different environment. Oke. In React, you choose where to place network boundary in your component tree. For example, you can fetch data and render a user post on the server using server component, then render the interactive like button for each post on the client using client component. Oh, kayak begitu. Jadi, ada yang kita render di server, ada yang kita render di client. Nah, ini kopas dulu. Nanti kita bagi ya. Kapan kita harus ngerender di client, kapan kita harus ngerender di server gitu ya. Behind the scene, the components are split into two module grabs, the server module grab or tree, and the client module grab contains all the client components. After server component are rendered, a special data format called the React server component payload is sent to this client. Okay, React use this information to consolidate server and client components on the DOM and update the DOM on the client. Let's see how this works. Oke, jadi intinya ada dua. Ada yang di-render di server, ada yang di-render di client. Jadi dia membagi nih. Yang di-render server kapan, yang di-render client kapan. Nah, ini dia mau bikin client komponen. Oke. Like button. Oke, sekarang kita bikin like button. Jadi app like button.js. Oke, coba ya. Ini kita kecilin. Simple new file like button.js. Jadi ini boleh pakai strip ya. Kalau di Flutter nggak boleh. Flutter harus pakai underscore. Tapi ini boleh like button dan ini harus pakai huruf besar gitu ya.
Terus apalagi nih? Move the button element and the handle click from page.js to your new like button component. Oke, kita buka page, kemudian kita pindah handle click-nya kah? Oke, ke dalam sini. Gini. Ini kita ambil, kita buang. Terus on click handle click-nya di sini. Kita nge-return button. Alright. Oh iya ya. Kita nge-return sebuah button, kita punya function, kita punya komponen namanya like button, ada event handler-nya, ada button-nya, view-nya. Oke. Dan yang di sini kita remove gitu ya. Oh, sebentar. Di atas use state react. Use state udahkah? Udah. Terus set like. Move like state and the import. Sebentar. Kan dong pindahin. Terus oke, like button. Oh iya iya ya. Kita pakai import di sini. Sorry, saya salah tangkap. Ini di sini ya. Ini terus like-nya set likes. Oke. Ini terus udah. Oke, jadi kita pindahin state, function atau sama event-nya sekalian. Terus yang di sini kita kasih use client. Oh, jadi ini use client. Oke, sekarang ini di atasnya ini untuk penanda bahwa ini adalah klien komponen. Gitu ya. Back on the page button. Kita import like button. Oke, kita import. Oke. Header, no problem. Homepage, no problem. Ini kita buang sekarang, nggak perlu lagi. Kita return dan kemudian kita pakai like button. Sama aja ya kayaknya ya. Nggak ada yang berubah. Tapi sekarang ini bukan button klik lagi, tapi kita bisa panggil komponen namanya like button. Oke. Beginikah? Lagi. Save both file and view your blah blah blah. If there is no error, you should notice that browser automatically update on the reflect change. Ya, sama ya. Ini auto reload-nya jalan sih harusnya. npm run dev. Oke. Error masih ya. Page.js. Use state. Oh ya, use state-nya kan nggak dipakai ya. Kita buang. Oke, sekarang kita cek. Jalan ya. Jalan. Tapi saya tak tahu kenapa. Jadi yang tadi ya intinya ini kan pengenalan terhadap dari React jadi Next.js. Jadi kalau di Next.js kita sudah bisa simpulkan berarti by default ya, kalau kita tidak mendeklar dia itu use client, maka dia itu akan dirender dari server. Sepertinya begitu. Tapi kalau nanti kita decide dia itu sebagai use client, maka nanti dia akan dirender di client dan dia akan lebih cepat. Nah, kalau ini kita inspect elemen atau control U, hasilnya apa? User. Oh, sudah di minify ya? Keren. Waduh. Ngeceknya juga susah ini. Aduh. Generated by Next.js, chunks webpack. Ya, saya belum bisa mendetailkan lebih jauh ya. Tapi pada intinya, sekarang kita kalau main di Next.js, kalau kita baca dari sini, dia bilang ada server boundary, network boundary, ada yang di client, ada yang di server. Nanti yang kita bisa pilih kapan kita pakai client komponen dan kapan kita pakai server komponen kayak gitu. Oke. Dan chapter 11 udah selesai. Coba kita inspect elemen dikit.
Apa yang terjadi? Console, network, clear. Clear-nya mana? Oh ini. Kita reload. Iya, ini dia keluarnya gini ya. Bodinya gini ya emang ya. Saya baru ngalamin nih Node.js, Next.js. Ya, buttonnya masih kayak gini. Terus kalau kita like, nothing happen, bodinya nggak berubah ya. Nah, bodinya nggak berubah. Jadi dari awal nggak berubah, tapi yang kliennya aja yang berubah. Ya, ini mungkin maksudnya ya. Cuma nanti kita coba pahami lebih lanjut. Ini adalah series pertama dari petualangan dengan React dan Next.js. Nanti kita ada lagi, lanjutin lagi di chapter 11. Chapter 11 ini kayaknya sudah selesai. Jadi nggak ada yang perlu kita bahas lagi. Continue learning React dan learn Next.js by building a dashboard app. Nah, ini saya suka nih. Nanti setiap kita bikin sistem informasi kita bakal butuh yang namanya dashboard app. Nah, di sini ada nih introduction. Nah, ini asik nih. Nanti kita bahas maybe dari Jepang. Mudah-mudahan ini aman dan kita bisa lanjutin lagi nanti di series Next.js selanjutnya. Ini adalah series dari React to Next.js. Thank you udah ngikutin dengan format yang baru. Sorry kalau suaranya mungkin agak ada yang kurang pas. Nanti disesuaikan saja volumenya. Mudah-mudahan teman-teman dapat manfaat dari video yang saya buatkan dan jangan lupa kalau suka di like, di share, di subscribe dan join membership untuk mensupport dosen ngoding terus membuat konten-konten yang kreatif. Dan jangan lupa lagi kalau mau belajar Laravel lebih dalam bisa beli course di Udemy dengan link dari saya yang ada di deskripsi channel ini. Oke? Di deskripsi video, sorry. See you guys in another course. Sampai jumpa dari Jepang.